Assalamualaikum. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope you are good. Okay, everyone. Welcome to English Club. Today we are going to discuss about reflexive pronouns. Hari ini kita akan berdiskusi tentang reflexive pronouns. Last meeting we have talked about subject pronouns, possessive adjective, possessive pronoun and object pronouns. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang subject pronouns, possessive adjective, possessive pronoun, kemudian kemudian object pronouns dan object pronouns sebagai objek. Today dan hari ini we are going to discuss about reflexive pronouns. Mungkin kalian pernah dengar dan pernah lihat myself, yourself, himself, itu namanya apa dan dari mana asalnya. Asalnya dari pronoun itu sendiri, refleksif atau refleksi atau bayangan. Nah, kita lihat what are reflexive pronouns? Apa itu reflexive pronouns? Reflexive pronouns are used when the object is the same with the subject. Jadi reflexive pronouns digunakan ketika objek sama dengan subjeknya. For example, in the sentence, sebagai contoh dalam kalimat he hurt himself. He and himself refer to the same person. Jadi kata he dan himself itu menunjuk kepada orang yang sama. He hurt himself. Dia melukai diri dia sendiri atau melukai dia sendiri. Kemudian reflexive pronouns are also used for emphasis. Jadi si reflexive pronoun ini digunakan untuk menekankan. In this case, they are referred to as intensive pronoun. Nah, dalam hal ini dia menunjukkan untuk intensif, jadi untuk penguatan. Kemudian, for example, sebagai contoh, in the sentence dalam kalimat I spoke to the president himself. Maksudnya saya berbicara kepada presiden sendiri, kepada Pak Presidennya itu sendiri gitu. The speaker emphasizes that he spoke to the president personally, not somebody else. Jadi si pembicaranya itu menekankan bahwa dia berbicara atau telah berbicara kepada presidennya personally, secara personal, not somebody else, tidak ada atau tidak lewat orang lain gitu, seperti itu. Kemudian study the sentences below. Nah, kalian silakan perhatikan contoh di bawah ini. I always do my homework myself. Nobody helps me. He never does his homework himself. The teacher always helps him. I always do my homework myself. Nah, di sini ada yang ditebalkan I dan myself. Kemudian di contoh yang di sampingnya yang kedua, he dan himself. Kita lihat maksudnya, I always do my homework myself. Saya selalu mengerjakan PR saya myself. Dengan atau dengan saya sendiri atau saya sendiri gitu. Atau oleh saya, bisa jadi maknanya seperti itu. Nobody helps me, tidak ada yang membantu saya. Kemudian he never does his homework himself. Dia tidak pernah mengerjakan PR-nya dia gitu. PR dia sendiri. The teacher always helps him. Guru selalu membantunya. Silakan diperhatikan contohnya.
Okay, in the above example, di contoh tersebut, the reflexive or intensive pronouns can be removed without changing the meaning. Jadi dari contoh itu, si reflexive atau si intensive pronoun itu can be removed, bisa dihilangkan without changing the meaning, tanpa menghilangkan atau tanpa merubah makna. Kita kembali lagi, I always do my homework. Kemudian si myself atau si himself di contoh yang kedua itu bisa dihilangkan dan tidak akan merubah maknanya. I do my homework, saya mengerjakan PR saya. Nobody helps me, tidak ada yang membantu saya, berarti dia mengerjakan sendiri. Kemudian he never does his homework himself, dia tidak pernah mengerjakan PR-nya. The teacher always help him, guru selalu membantunya. Maknanya tidak berubah ketika si reflexive atau si intensive pronouns-nya ini dihilangkan. Okay, this is list of reflexive pronoun. Ini adalah listnya atau daftarnya. Jadi si reflexive pronouns yang myself, yourself, himself, herself, dan itself, kemudian ourselves, yourselves, themselves, itu berasal dari subject pronoun. I, you, they, he, she, it. Tapi kalau di sini I, you, he, she, it, we, you, they. Silakan diperhatikan. Nah, dari sini awalnya tuh untuk ada refleksif atau bayangan atau kata ganti bayangan tersebut. Okay, use of reflexive pronouns. Sekarang kita lihat penggunaannya. Reflexive pronoun are used when subject and object refer to the same thing. Digunakan ketika si subjek dan si objeknya itu refer to the same thing, menunjukkan hal yang sama. For example, sebagai contoh, he blamed himself for what happened. Dia menyalahkan dia sendiri untuk apa yang sudah terjadi. Kemudian you might cut yourself. Kamu bisa saja memotong dirimu sendiri. Kemudian he will enjoy ourselves in the party. Jadi ketiganya ini menunjukkan si subjek dan si objeknya ini sama gitu. Kemudian reflexive pronouns yang kedua may be used as the object of preposition. Jadi bisa digunakan sebagai objek dari preposition dari kata depan. Kata depan itu banyak. Di sekolah kita sudah belajar preposition for place atau kata depan untuk tempat atau untuk posisi ya. Kalau ini kata depannya atau prepositionnya berbeda. Kita lihat, he made a cup of coffee for himself. Dia membuat secangkir kopi untuk dia sendiri. He was talking to himself. Dia berbicara kepada diri sendiri. Pernah kalian berbicara kepada diri sendiri? Kemudian she did the job by herself. Dia mengerjakan the job, pekerjaannya by herself, oleh dia sendiri. Kemudian every morning, setiap pagi, I look at myself in the mirror. Saya melihat diri saya in the mirror, di kaca. Dilihat dari strukturnya ini masih sama seperti yang tadi, cuman di sini dijadikan objek dari preposition. Jadi diawali dengan preposition dulu.
Nah, preposition atau kata depannya di sini ada for, to, by, dan at. Okay, next. Reflexive pronouns are also used for emphasis. Reflexive pronouns digunakan untuk menekankan. Nah, ini yang tadi. Makanya ada I met the king himself. Di setelah si kingnya itu ada himself, sama dengan yang the president himself, presiden sendiri. Kemudian he sent the letter himself. Nah, ini yang tadi fungsinya seperti penjelasan yang di awal, jadi tidak merubah makna jika dihilangkan si reflexive pronouns-nya ini. Oke. I hope you understand the material, and I hope this material useful for you, useful for your knowledge. Bapak harap bahasa Inggris materi reflexive pronouns ini bisa bermanfaat untuk kalian dan juga bisa menambah wawasan kalian dalam pembendaharaan kosakata bahasa Inggris atau vocabulary. Okay, thank you for your attention. See you next. Assalamualaikum.